Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, di sini kami sedang berada di Gua Sunyaragi. Kami akan sedikit mengulas tentang tempat-tempat bersejarah yang ada di Gua Sunyaragi dengan ditemani oleh beberapa teman kami. Yang pertama ada Mas Budi Sudir, di samping kiri saya ada Mas Iwan Tuan, dan di samping kanan saya ada Mbak Farah Aji Jabari dan Mbak Sri Tanjung yang sedang mengameramen. Tetap ikuti video kami agar kita bisa mengetahui lebih dalam tentang Gua Sunyaragi. Teman-teman, jika kita mengunjungi kota Cirebon, belum lengkap rasanya jika tak mengunjungi objek bersejarah yang satu ini. Gua Sunyaragi. Gua Sunyaragi didirikan pada tahun 1703 oleh Pangeran Kararangin yang merupakan cicit dari Sunan Gunung Jati. Gua Sunyaragi merupakan gua yang berada di daerah Kelurahan Sunyaragi, Kesambi, tepatnya di kota Cirebon. Di sana terdapat bangunan yang terlihat mirip candi yang disebut Taman Sari Gua Sunyaragi. Asal-usul Sunyaragi tersebut terdiri dari dua kata, yaitu Sunya yang berarti sepi dan Ragi yang berarti raga. Kedua kata tersebut berasal dari bahasa Sanskerta. Didirikan gua tersebut bertujuan untuk tempat beristirahat dan meditasi para sultan Cirebon dan keluarganya. Gua Sunyaragi termasuk cagar budaya di kota Cirebon. Dengan luas sekitar 15 hektar, cagar budaya yang satu ini berlokasi di sisi jalan bypass Brigjen Darsono. Untuk konstruksi maupun komposisi dari bangunan ini merupakan sebuah taman air. Oleh karena itu disebut Taman Air Gua Sunyaragi. Zaman dahulu kompleks Gua Sunyaragi dikelilingi Danau Jati, namun saat ini sudah mengering. Gua Sunyaragi ini adalah salah satu bagian dari Keraton Pakungwati, yaitu Keraton Kasepuhan. Taman Sari Gua Sunyaragi dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian pesanggerahan yang dilengkapi dengan berbagai ruangan, yaitu serambi, ruang ibadah, kamar mandi, kamar rias, ruang tidur, dan dikelilingi oleh taman serta kolam. Sedangkan untuk bangunan gua berbentuk gunung-gunungan yang dilengkapi terowongan, penghubung bawah tanah, dan memiliki saluran air. Pada bagian luar bangunan terlihat motif batu karang dan awan. Lalu pada bagian pintu gerbang luarnya berbentuk candi bentar, sedangkan pintu bagian dalamnya berbentuk padu raksa. Secara garis besar, Taman Sari Sunyaragi adalah tempat bagi para pembesar keraton dan prajuritnya untuk bertapa, untuk meningkatkan ilmu kanuragan. Nah, setiap tempat dan guanya memiliki fungsinya masing-masing. Di antaranya yaitu Bangsal Jinem, adalah tempat sultan memberi wejangan sekaligus melihat prajurit yang sedang berlatih. Gua Pengawal yaitu sebagai tempat berkumpulnya semua pengawal sultan. Komplek Made Kemasan, Gua Pandai Kemasang digunakan sebagai tempat membuat senjata-senjata tajam. Gua Simanyang digunakan sebagai tempat pos penjagaan. Gua Langse sebagai tempat untuk bersantai. Gua Peteng sebagai tempat nyepi untuk melatih kekebalan tubuh. Gua Arga Jumud sebagai tempat orang penting keraton. Gua Padang Ati digunakan sebagai tempat bersemedi. Gua Kelanggengan digunakan untuk tempat bersemedi agar langgeng jabatannya. Gua Lawa merupakan tempat berkumpulnya para kelelawar. Gua Pawon sebagai ruangan dapur dan penyimpanan makanan. Dilihat dari gaya atau corak dan motif-motif ragam rias yang muncul serta pola-pola bangunan yang beraneka ragam, dapat disimpulkan bahwa gaya arsitektur Gua Sunyaragi merupakan hasil dari perpaduan antara gaya Indonesia klasik atau Hindu, gaya Cina atau Tiongkok kuno, gaya Timur Tengah atau Islam, dan gaya Eropa. Gaya Indonesia klasik atau Hindu dapat dilihat pada beberapa bangunan berbentuk joglo, misalnya pada bangunan Balai Kambang, Mande Beling, dan gedung pesanggerahan, bentuk gapura, dan beberapa buah patung seperti patung gajah dan patung manusia berkepala Garuda yang dililit oleh ular. Seluruh ornamen bangunan yang ada menunjukkan adanya suatu sinkretisme budaya yang kuat yang berasal dari berbagai dunia, namun umumnya dipengaruhi oleh gaya arsitektur Indonesia klasik atau Hindu.
kasih telah mengikuti ulasan video dari kami kelompok 5 tentang tempat-tempat bersejarah yang ada di Gua Sunyaragi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.